Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anwidani Putri, kelas 3H1, nomor 26, NIREM 0305190061. Saya sedang mengerjakan tugas analisis kelayakan usaha, yaitu tentang perhitungan kelayakan usaha analisis finansial. Di sini gambar usaha saya adalah budidaya cabai merah pesisir di daerah Yogyakarta dengan luas lahan 1 hektar dan masa panennya adalah 1 tahun, bisa 2 kali panen. Untuk tenaga kerjanya, pengolahan lahan 2 orang, penanaman 2 orang, pemeliharaan 2 orang, panen 2 orang, pasca panen 2 orang. Dan untuk 1 tahunnya dapat menghasilkan 7 ton atau 7.000 per kilo dengan harga 20.000. Kemudian saya akan membahas tentang biaya tetap. Untuk biaya tetapnya masih sama seperti usaha kemarin, yaitu uraiannya terdapat sewa lahan kebun cabai per tahun, peralatan cangkul, peralatan parang, peralatan selang air, peralatan keranjang, mesin sprayer elektrik, terpal, timbangan digital, dan mesin pompa air serta gaji karyawan per bulan. Untuk waktunya ada 12 bulan. Untuk kuantitasnya adalah 1 tahun, 4 tahun, 3, 2, dan 1. Untuk harganya, untuk harga dan biayanya, serta ada penyusutan per tahun dan ada penyusutan per bulan. Untuk sewa lahan sendiri tidak terdapat biaya penyusutan dan gaji karyawan tidak terdapat biaya penyusutan. Untuk biaya tetapnya sendiri dengan rumus sama dengan sum dengan penjumlahan, yaitu dari sewa lahan sampai gaji karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai biaya variabel. Biaya variabel ini dapat diuraikan seperti bibit cabai, pupuk, kayu ajir, agensi hayati, kapur, jasa persiapan lahan, plastik mulsa, bahan lainnya, serta tenaga kerja, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan pasca panen dan pasca panen. Untuk jumlahnya semua 1, untuk tenaga kerjanya berjumlah 15 orang, dan satuannya adalah kilo mengenai bibit pupuk dan paket, yaitu kayu ajir, dan HOK itu harian orang kerja. Untuk waktunya adalah 6 bulan. Dan biaya variabel sendiri untuk jumlahnya sama dengan sum dari bibit cabai sampai pasca panen. Nah, untuk tahunnya sendiri dari B5 sampai 12 sama, tinggal ditarik ke samping aja. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang biaya investasi. Apa itu biaya investasi? Biaya investasi adalah nilai sisa di akhir umur bisnis, yaitu 5 tahun. Nah, untuk biaya investasinya sendiri terdapat 5 tahun, yaitu traktor rotari, cangkul, selang air, keranjang, parang, ember, motor, angkong, dan timbangan.
Nah, di sini kan untuk biaya investasi pada kelima sendiri, motor tidak terdapat biaya investasi karena tidak dapat diinvestasikan. Selanjutnya, untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga, 4, dan 5, biaya investasi totalnya adalah 33 juta sekian. Nah, selanjutnya saya akan membahas biaya tetap. Biaya tetap disamakan dengan tahun per 1. Nah, ini untuk tahun per 1-nya, biaya tetapnya terdapat uraian penyusutan gaji karyawan tetap. Untuk jumlah dia per bulannya adalah 6 juta sekian. Nah, untuk penyusutan sendiri dapat dirumuskan dari sama dengan investasi dibagi 6 bulan menghasilkan 5 juta sekian, dan gaji karyawan, biaya tetap dan biaya variabel tadi yang gaji karyawan adalah ini 6 juta dibagi 6 bulan, yaitu 1 juta, sehingga biaya tetap berjumlah 78 juta sekian. Nah, untuk nilai sisa biaya investasi belum saya bahas. Untuk nilai sisa traktor sendiri untuk tahun terakhir tidak ada karena hanya ada 1 kali. Dan untuk sprayer, motor, dan timbangan yang terdapat nilai sisanya yaitu dengan total 15 juta sekian. Selanjutnya, kita akan membahas biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan sendiri, traktor di sini terdapat uraian yaitu traktor rotari dengan kebutuhan 2, cangkul kebutuhan 8, selang air 7, keranjang 20, parangnya 6, ember 18, mesin pompa air 4, terpal 20, timbangan digital 5. Nah, untuk harga satuannya sudah terdapat, harga perolehan juga, umur ekonomis, biaya penyusutan, dan biaya penyusutan per bulan. Selanjutnya, saya akan membahas laba rugi. Laba rugi di sini terdapat rincian yaitu penjualan. Penjualan sendiri dengan satuan rupiah per tahun dalam waktu tahunnya untuk 5 tahun sama. Dan penjualan sendiri menghasilkan 140 juta sekian. Karena tadi 20.000 harga cabai sendiri dan menghasilkan 7.000 kilo cabai. Untuk nilai sisanya kita samakan dengan nilai sisa yang sebelumnya pada nilai sisa yang pada biaya investasi yaitu 15 juta sekian. Nah, kuantitas hasil panen cabai merah per satuan yaitu tadi. Untuk biaya variabelnya kita samakan dengan biaya variabel. Nah, untuk biaya variabelnya adalah 51. Serta untuk tahun pertamanya, tahun kedua, 3, 4 disamakan untuk biaya variabel nilai penjualan, dan biaya-biayanya selanjutnya disamakan dengan tahun pertama. Untuk biaya tetapnya juga disamakan, yaitu mengenai laba kotor.
Laba kotor sendiri adalah penjualan ditambah nilai sisa dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Nah, untuk penjualan sendiri 150 juta sekian ditambah nilai sisa dan dikurang biaya variabel biaya tetap sehingga menghasilkan 3 juta sekian. Nah, untuk pajaknya saya akumulasi di sini 15%. Sehingga untuk pajaknya saya menggunakan rumus logical test. Jika si laba kotor dikali laba kotor bernilai positif, maka dia nilainya laba kotor kali pajak. Untuk kebalikannya, jika laba kotor minus, maka nilainya 0. Nah, untuk logical test sendiri digunakan apabila penjualan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini dapat dirumuskan dengan laba kotor dikurangi pajak. Untuk tahunnya tadi disamakan. Selanjutnya saya akan membahas cash flow. Cash flow sendiri terdapat rincian yaitu inflow, outflow, net benefit, kriteria investasi, serta diskon factory, present value, revenue, cost, dan gross, net, IRR, dan payback period. Nah, untuk satuannya yaitu untuk rincian inflow sendiri adalah penjualan total rupiah per tahun, yaitu tadi menghasilkan 140 juta untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan 4, 5. Selanjutnya yaitu outflow. Untuk rinciannya outflow sendiri terdapat biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Untuk satuannya rupiah per tahun, dan biaya investasi tadi sama dengan sebelumnya. Untuk biaya investasi tadi rumusnya adalah sama dengan sum biaya investasi sama dan kita enter. Sehingga untuk tahun kedua ketiganya tinggal ditarik saja sehingga mendapatkan hasil. Untuk biaya tetapnya itu dengan rumus yaitu biaya investasi. Nah, untuk biaya tetapnya di sini. Sehingga menghasilkan 78 juta sekian. Biaya variabelnya 51 dapat dirumuskan sama dengan sebelumnya. Nah, untuk pajaknya juga di sini tadi saya menggunakan logical test. Sehingga net benefitnya sendiri menghasilkan 23 juta sekian. Ini minus karena outflow-nya lebih besar daripada inflow-nya, sehingga menghasilkan nilai yang minus. Untuk selanjutnya adalah kriteria investasi. Di sini terdapat diskon factory, nilai penggali hanya 1% dari 140 juta sekian. Terdapat suku bunga dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah I. I-nya di sini adalah 10% tutup kurung dipangkat. Di sini adalah dipangkat tahun pertama. Jadi menghasilkan 0,9. Dapat ditarik untuk tahun kedua, 3, 4, 5 dapat ditarik dari tahun pertama.
Selanjutnya, present value net benefit per tahun dapat dirumuskan dengan sum sama dengan yaitu net benefit ditarik sampai dengan tahun ke-5 sehingga menghasilkan 23 juta sekian. Untuk selanjutnya revenue present di sini dengan rumus yaitu penjualan total dikali dengan diskon factory yaitu nilai penggali. Di sini saya umpamakan 10%, jadi menghasilkan 12 juta. Untuk tahun selanjutnya dapat ditarik dari tahun pertama. Selanjutnya yaitu cost present value. Cost present value ini dapat dirumuskan dengan diskon factory atau nilai penggali yang saya asumsikan dengan 10% dikali dengan penjumlahan biaya investasi dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Untuk tahun kedua, 3, 4, 5-nya dapat ditarik dari tahun pertama. Selanjutnya kita akan membahas gross, yaitu penjumlahan pendapat dibagi biaya kos nilai sekarang. Di sini dapat dirumuskan dengan F sama dengan sum dengan revenue prevail dibagi dengan penjumlahan cost present value sehingga menghasilkan 0,97. Di sini bisa dibaca dengan Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 0,97. Selanjutnya kita akan menghitung net benefit ya. Saya tambahkan untuk net benefitnya sendiri dapat dirumuskan dengan sum, penjumlahan dari sum yaitu present value benefit per tahun dibagi dengan total penjumlahan cost present value sehingga menghasilkan 0,47. Di sini kita dapat membacanya yaitu Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 0,47. Selanjutnya kita akan menghitung IRR. IRR sendiri dapat dirumuskan sama dengan IRR dengan jumlah yaitu present value benefit per tahun sehingga menghasilkan 147%. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan net present value. Di sini dapat dirumuskan dengan yaitu sum dengan present value net benefit per tahun dijumlahkan sehingga menghasilkan 1,54 juta sekian. Nah, untuk menghitung payback period sendiri kita harus mengetahui total biaya investasi. Sebelumnya dapat dirumuskan dengan biaya investasi adalah sum sama dengan total biaya investasi dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Sehingga kita dapat melanjutkan dengan kumulatif present value per tahunnya. Nah, present value per tahunnya adalah ini sebesar 23,8,1 sekian. Sehingga kita dapat menghitung
perhitungan payback period. Payback period ini dapat dirumuskan dengan tahun berapa kita, yaitu dengan angka ini untuk 37 yang mendekati angka 37 adalah dari tahun ke-5 sehingga kita akan menggunakan angka garis bantu yaitu tahun ke-6. Tahun ke-6 nanti dapat menyesuaikan mengenai biaya investasi, biaya tetap, dan pajak serta lain-lainnya. Untuk selanjutnya dapat dibagi dengan mengenai tahun bantuan tadi, tahun ke-6, sehingga menghasilkan 3,30 tahun. Sehingga kesimpulannya adalah bisnis layak karena payback period lebih besar daripada umur bisnis itu lebih kecil, ini lebih kecil daripada umur bisnis itu sendiri, sehingga bisnis dikatakan layak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.